Gue bisa tambah sisa umur kalau gue disebut atau dijauhi. Disebut lah, soalnya kan nama gue pasaran. Feli. Pak, makasih banyak. Bapak orang pertama yang nambah sisa umur saya. Apa sih yang enggak buat non? Jadi non enak banget, soalnya bisa hidup lebih lama. Iya, please Pak, sebut lagi nama saya. Tapi kenapa Bapak malah main HP sih? Barusan saya dapat notif penting dan saya harus pergi sekarang. Kalau gitu, saya pamit ya tanpa nama. Lah, awalnya excited banget nyebut nama gue, tapi sekarang malah ngatain gue tanpa nama. Aneh. Oh ya, saya juga berhenti kerja ya. Pak! Oke, satpam gue berhenti kerja setelah nyebut nama gue. Itu kira-kira kenapa ya? Buat apa juga dia sebut nama lo? Bukannya harusnya dia panggil lo non? Kan, apalagi dia panggil gue tanpa nama. Sebenarnya sih sisa umur gue bakal bertambah kalau ada yang sebut nama gue. Hah? Kalau gitu, Feli. Gue sebagai bestie lo pengen banget lo panjang umur. Iya, makasih banyak ya, Kay. Loh, kalau gitu gue harus pergi kan? Keisha, lo mau kemana? Pola Keisha dan Pak Sapam kenapa bisa sama ya? Mereka sama-sama buka HP terus langsung kabur. Udahlah, gue pasrah aja. Lagi pula kalau sisa umurnya banyak, harusnya gue bangga kan? Feli, masih berani lo datang ke sekolah ini? Iya, padahal kita udah ngatain dan nolak lo sejak hari pertama lo masuk ke sekolah ini. Kuat juga ya lo? Wah, nambahnya langsung banyak. Ayo sebut gue lagi, Ti. Maksudnya sebut nama lo. Feli? Ti, liatin HP lo lah. Kenapa sih? Tanpa disuruh juga gue bakal pamerin HP gue. Waduh, apa nih? Sebenarnya apa sih yang dari tadi muncul di HP kalian? Kenapa lihat HP ini pada langsung pergi? Gak ada apa-apa kan? Kok malah BX screen? Gimana sih HP mahal kok kayak gini? Biasanya Tiara murka kalau gue jelekin barangnya, tapi kali ini dia memilih untuk pergi. Pasti ada sesuatu kan? Sekarang sisa umur gue udah banyak banget sih. Gue bahagia, tapi gue harus dijauhin sama semua orang. Gue kesepian. Kesepian kenapa, Nak? Sisa umur aku bakal bertambah kalau orang-orang sebut nama aku, mah. Mama coba aja. Jangan-jangan ini kekuatan dari sistem. Bener banget, Mas. Sekarang sisa umur aku udah 150 tahun. Aduh ya ampun, gimana dong? Kalau kamu pakai kekuatan kamu ini, kamu harus kasih tumbal. Hah? Tumbal? Gak mau, mah. Kalau gitu aku balikin lagi kekuatan aku ya. Sekali kamu udah pakai nggak bisa dilepas lagi kekuatannya. Buset, aduh gue harus minta bantuan ke siapa? Cila bantuin gue karena gue lagi struggle. Ya ampun Feli, tenang aja, tenang ya Feli. Jangan sebut nama gue. Kalau lo sebut nama gue, sisa umur gue bakal bertambah dan lo bakal nerima notif di HP. Kok ketawa? Ini situasinya bukan untuk ketawa. Gue nggak punya HP, tenang aja. Jadi gue nggak bakal menerima notif nggak jelas kayak kata lo itu. Kalau gitu syukurlah. Tadi lo bilang lo punya kekuatan bisa tambah sisa umur. Harusnya lo bahagia dong, Fel. Nggak bisa bahagia karena gue dijauhin sama semua orang. Kok senyumnya kayak gitu? Gue yakin ini semua dikendalikan sama seseorang. Kayaknya sih Cila ya, soalnya dia nggak terdampak apapun dari kekuatan gue. Kalau gitu saatnya gue geledah rumahnya Cila. Loh, nggak dikunci. Kalau gitu... isi rumahnya bisa tahu masa depan orang atau masa lalu orang. Emangnya gue Tuhan? Kamu itu udah dipercaya sama sistem loh. Pilih terserah kamu aja. Ya udah kalau gitu aku pilih masa depan. Waduh, kenapa kamu pilih itu? Tadi katanya terserah, sekarang malah protes. Gimana sih, Mah? Hah? Masa depan Mama mau nikah lagi? Maaf ya Mama gak ngasih tahu. Iya, Mama udah ada calonnya, berondong loh. Ya udahlah, aku gak mau ikut campur, itu urusan orang dewasa. Untung aja anakku gak protes. Habis pelajaran ini selesai, Keisha, tolong ikut ibu ya. Kira-kira ada apa nih masa depannya Bu Guru? Hah? Kok gak bisa? Iya siap Bu. Kay, kenapa lo ketakutan gitu? Gak apa-apa Vel, jangan ikut campur. Oh ya udah kalau lo gak mau ngasih tahu. Hah? Kay, lo jangan ke tempat Bu Guru. Feli, kamu ngapain pengaruhin teman kamu kayak gitu? Maafin Feli Bu, Feli gak bersalah. Ketakutan lo berlebihan banget deh, Kay. Santai aja. Feli, kalau kamu berani ulangi sekali lagi, kamu tuh bakal ibu hukum. Takut. Bye, Fel. Mulai hari ini gue pindah sekolah. Kok gitu? Bukannya lo ambis banget di sekolah ini? Tapi di masa depan lo bakal dirundung. Nggak peduli, yang penting gue keluar dulu dari sekolah ini dan gak ketemu sama guru itu lagi. Tuh kan, udah gue duga guru itu mencurigakan. Kalau sampai lo berada di dekat dia, lo pasti dalam bahaya. Itu artinya Keisha. Kalau lo mau selamatin Keisha, jangan lupa bismillah ya. Bismillah. Tapi gue noni. Pokoknya gue harus selamatin Keisha apapun yang terjadi. Tapi kalau gitu masa depan gue tidak terdeteksi. Itu artinya Keisha beneran dalam bahaya banget. Ngapain kamu di sini? Kamu cari Keisha? Iya, ibu sakitin dia kan? Enak aja, Keisha tuh udah pulang dari tadi ke rumahnya. Soalnya dia sakit. Hah? Perasaan tadi sama gue dia baik-baik aja. Ibu apain dia? Kamu kenapa sih seuzon mulu sama saya? Karena ibu gak punya masa depan. Gak punya atau kamu yang gak bisa deteksi? Nak, tadi teman kamu yang namanya Keisha itu ngechat Mama. Katanya sih dia butuh kamu di rumahnya. Kenapa dia gak ngechat aku aja? Masa depan Mama sebatang kara. Kayaknya kekuatan kamu lagi error deh. Mana mungkin, kan Mama tinggal sama kamu. Iya Ma, bener juga. Kayaknya kekuatannya error. Udah, pokoknya sekarang kamu ke rumahnya Keisha. Siapa tahu dia butuh banget sama kamu. Soalnya tadi sih dia ngancam. Maksudnya ngancam? Iya, tuh kamu tahu. Kamu gak mau kan kehilangan teman kamu satu-satunya? Iya Ma, nanti aku gak punya teman. Nah, akhirnya sampai juga. Tunggu,
Kesha kan gak punya HP. Terus siapa yang ngechat mama tadi ya? Udahlah, mumpung gue udah di depan rumahnya Kesha, mending gue langsung tanya ke dia aja. Kesha! Loh, pintunya gak dikunci. Tahu nama teman atau nama musuh? Di kota gue kan dilarang punya musuh. Jadi udah pasti nama teman kan? Kesha, kita kan temenan pas kecil. Jadi mau kan lo temenan sama gue lagi? Lo lupa kalau kita udah putus pertemanan? Ih, ayolah, lo kan juga gak punya teman. Hah? Gue tuh udah temenan lama sama Tasya dan lo jangan harap buat temenan sama gue lagi. Hah? Ih, terus gue harus temenan sama siapa dong buat ngebuktiin ke adek kalau gue juga lebih baik daripada dia? Oh, lo butuh teman. Kalau gitu tanya Tiara Della aja. Guys, gue denger dari Kesha katanya kalian butuh temen ya? Tapi kita udah nemu temennya. Feli, jangan harap lo bisa masuk geng kita ya. Emangnya siapa teman kalian? Sena. Kalau Tiara, Sena juga. Sena itu adalah teman terbaik gue di sekolah ini. Kita kali, Ti. Gue gak pernah dengar orang yang namanya Sena di sekolah ini. Ya elah, lo kudet kali. Bu, yang namanya Sena di sekolah ini siapa ya? Oh, Sena itu murid yang baik, cantik, pintar pula. Hah? Ibu juga tahu. Jangan-jangan tuh kan bener dugaan gue. Selain sebagai murid, Sena itu adalah teman baik saya juga. Mana ada murid yang bisa temenan sama guru. Kamu kayak kesel banget sama Sena. Hati-hati nanti diamuk sama warga. Ibu dengar ucapan saya ya. Saya bakal cari tahu siapa si Sena ini. Bu, sini saya aja yang bantu. Oh nggak usah, ini ditaruh aja di meja biar nanti Sena yang bantuin saya. Sena terus. Iyalah, kalau bisa dibilang dia tuh murid yang perfect banget. Saya mau ketemu sama si Sena itu. Oh nggak bisa, dia tuh orangnya private banget. Jadi kalau kamu mau ketemu, kamu harus janjian. Awas saja ya tuh orang karena dia udah ngerebut posisi gue. Sena, keluar sekarang juga. Aduh, kalau caranya kayak gitu nggak akan berhasil. Jangan-jangan mereka semua halu lagi. Ma, aku lapar nih. Kamu tunggu di kamar dulu ya bareng yang lain. Soalnya mama baru angkat anak. Mama adopsi. Ya ampun, kalau gitu tambah rame dong rumah kita. Iya, namanya Sena tuh. Adek kamu lagi main sama dia di kamar. Tunggu. Sena? Ya ampun, kenapa mama izinin dia main sama adek? Dia itu orangnya jahat banget, mah. Kamu nggak boleh ngomong gitu ya. Dia tuh kan saudara kamu. Mama bener-bener kalau sampai terjadi sesuatu sama adek, aku bakal salahin mama. Lihat aja ya, Sena. Gue bakal kasih pelajaran kamu. Loh, dikunci pintunya. Dek, Hani, buka pintunya cepet. Waduh, nggak ada tanda-tanda kehidupan. Kalau kayak gini gue harus dobrak kan. Astagfirullah. Golongan jaket ini artinya apa, mah? Merah menandakan kamu ketua, biru biasa, dan hitam tanpa jabatan. Ya ampun, parah banget. Sekarang semuanya jadi dibuat jelas kayak gini. Bisa-bisa aku dapat hitam, mah. Mama dapat warna biru nih. Harusnya kamu juga dapat warna biru lah. Karena kan kita masih ada hubungan darah. Tapi nyatanya aku beda, mah. Kenapa ya? Astagfirullah ya Tuhan. Gak penting alasannya. Yang penting sekarang kamu harus melindungi diri dengan berbagai cara apapun. Tuh, kenapa para warga kumpul di depan rumah kita? Mereka udah tahu golongan jaket kamu dan mau demo. Mending sekarang kamu melarikan diri lewat pintu belakang rumah aja tuh. Ya udah deh. Akhirnya lo sampai juga di sekolah. Gue mau interogasi lo, jelasin video apa ini. Gue sih punya golongan jaket yang paling tinggi, jadi Tiara udah pasti kalah. Ini video apaan? Gue gak pernah ngomong kayak gini. Kenapa? Lo takut ketahuan ya sama gue? Jangan-jangan supaya bisa melindungi anakku, aku terpaksa buat videonya kan. Untung aja ada Fikpi, pilih avatar AI, masukin gambar orangnya, prompt dan suara yang diinginkan. Lanjut, dalam 1 menit langsung jadi. Maaf ya Ti, gue beneran gak sengaja. Kayaknya gue tipsy deh pas ngomong itu. Kalau lo emang dapat jaket merah, ngaku aja. Jadi kita bisa bikin geng. Hah? Kita bisa temenan? Datang aja ke acara nanti sore di sekolah ini. Cuman khusus untuk kita berdua aja loh acaranya. OMG, udah pasti dong kalau lo yang undang. Jangan datang ke acara itu, kamu tuh jadinya serakah. Kamu harus datang supaya bisa dapet tahta. Ikutin apa kata malaikat. Ikutin apa kata pusing deh. Ya ampun, Pel, ngapain sih lo ngaku-ngaku ke orang lain kalau lo dapet jaket merah? Emang kenapa? Gue kan dapat banyak pujian. Secara sekarang gue udah segeng sama Tiara. Lo pikir dia serius? Dia tuh kan mau jebak lo. Mustahil. Semua orang juga tahu kali kalau yang dapat jaket merah tuh cuma bisa 1 orang. Artinya dari awal gue udah ketahuan bohong. Kalau gitu gue harus temuin nyokap gue. Ini semua karena dia yang bebasin gue dari rumah. Tapi nyokap lo udah dibayarin ke luar negeri sama Tiara selama 1 tahun. Kali ini lo urus sendiri deh, gue gak ikut-ikut soalnya lawan lo gak main-main. Mabungolnya bisa kawan kayak inian. Oh, rupanya kamu di sini. Maaf Bu, saya gak bermaksud buat bohong. Hah? Bohong? Bukannya emang kamu pemilik asli jaket merah? Tiara kan yang bohong. Seriusan Bu? Cuman kalian berdua doang yang belum pakai jaket. Gimana kalau kita bikin acara pembuktian aja? Bikin aja Bu, saya gak takut. Waduh, kalau Tiara gak takut, kemungkinan emang bener dia pemiliknya. Pemilik jaket merah harus cepet ditemukan supaya dia bisa memimpin negara ini dan naik tahta. Feli, aku kasih tahu kamu ya, lebih baik kamu pulang sekarang juga daripada ikut acara pembuktian itu. Kenapa? Lo iri ya kalau gue dapet jabatan yang paling tinggi? Walaupun kalian berdua special guest ya, tapi Tiara tuh udah mempengaruhi Bu Guru.
Makanya, udah pasti Tiara kan pemiliknya. Gue yakin kok kalau Bu Guru itu nggak segampang itu dipengaruhin. Astaga, kamu nggak tahu aja ya kalau Bu Guru itu mata duitan. Baik, karena semuanya sudah ngumpul, saatnya kita umumkan siapa pemilik jaket merah sesungguhnya. Kasian deh lo, Feli. Kok langsung umumin pemilik? Salah dong, harusnya dibuktiin dulu. Udah nggak perlu karena saya udah tahu siapa pemiliknya. Aneh, kok nggak sesuai sih sama yang ibu omongin tadi? Dibuktiin aja siapapun yang pegang jaket merah itu dan berkilau, maka dia pemilik aslinya. Oke, kalau gitu langsung aja buktiin, saya nggak takut. Gue mohon, ayolah bereaksi.